Mudah-mudahan tidak meledak. Jika ini meledak, ini mempertaruhkan karir saya sebagai pembuat tutorial. Ini adalah seekor Redmi 4A dengan kerusakan mati total. Katanya sudah pernah diservis. Coba kita bongkar terlebih dahulu. Apakah penyebab kerusakan dari Redmi ini sehingga beberapa servis angkat tangan? Apakah karena ongkosnya tidak sebanding dengan handphonenya? Coba kita bongkar terlebih dahulu. Oke. Ini gampang sekali hilang. Jika hilang, nyarinya susah. Makanya kita harus melakukan penyelamatan pada keypad on off. Kenapa ya yang sering rusak itu adalah bagian keypad ini? Untuk bagian casing. Oke. Sudah aman. Coba kita bongkar. Wow, saya perdekat. Apa yang terjadi di sini sehingga karena ini sudah pernah diservis seseorang atau servis lain, kita bisa mengetahui dengan adanya sebuah isolasi di bagian ini. Berarti ini menandakan handphonenya konslet. Ya, ada beberapa kapasitor yang tercabut. Coba kita perbesar ya. Nih, begini aja sudah kelihatan ada kapasitor. Semoga bisa teman-teman lihat. Ada kapasitor yang tercabut di sini. Kita amankan terlebih dahulu kapasitornya. Sering sekali terjadi kerusakan pada bagian Redmi 4A seperti ini. Konslet biasanya yang sering kita temukan adalah pada bagian IC ini. Ini adalah IC charger. IC charger ini merupakan salah satu perantara antara tegangan baterai atau VBAT menuju ke IC power. Jadi tegangan VBAT ini menuju ke IC ini terlebih dahulu, lalu setelah itu baru menuju ke IC power. Jadi jika IC ini konslet, otomatis handphonenya mati total. Coba kita cek menggunakan multitester. Kita akan mencoba mengukur menggunakan multitester manual dengan skala kali 1. Mungkin di sini ada bocor halus. Skala kali 1 kita kalibrasikan terlebih dahulu. Ya, di 0. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Kita ukur pada bagian kapasitor ini. Kapasitor pergerakannya full. Ini adalah kapasitor besar. Dengan adanya short pada kapasitor besar ini,
bahwa kerusakan handphone ini terjadi karena lonjakan dari pengecasan, karena ini langsung menuju pada bagian charger. Kita ukur lagi pada VBAT yang menuju ke IC signal. Di sini ada kapasitor juga yang dilalui tegangan. Konslet kita ulang. Ya, teman-teman lihat pergerakan jarumnya. Full. Jika kita melihat seperti ini, di mana-mana kita ukur terjadi short. Tapi kita akan mundur terlebih dahulu. Jangan kita maju, kita mundur pada IC yang pertama kali dilalui oleh jalur VBAT, yaitu antara IC signal dengan IC charger. Karena kedua IC ini yang pertama kali dilalui atau berdekatan dengan konektor baterai. Kita lihat terlebih dahulu. Jika setelah ini kita belum mendapatkan short pada bagian ini, kita curigai ke bagian IC power. Pada bagian IC power biasa terdapat IC audio, karena pada IC audio ini juga jalur VBAT langsung ke bagian IC tersebut. Kita awali dari IC charger, dan di sini juga terdapat kapasitor yang dicabut. Coba kita menggunakan baterai bekas terlebih dahulu. Kita sambungkan posisi negatif langsung ke bagian ground, lalu kita mencari jalur positif yang ada titik seperti ini. Kita ukur secara seri. Oke. Saya curiga sekali pada IC charger di mainboard handphone ini, karena sering didapatkan pada khususnya ya tipe handphone Redmi 4A, selalu saja shortnya pada IC charger. Karena sebelum tegangan tersebut ke IC power, tegangan VBAT masuk di sini terlebih dahulu. Jadi IC ini juga bisa menjadi protect ya untuk IC power. Coba kita simpan fluk. Simpan fluk pada bagian ini. Oke, seperti itu. Lalu kita sambungkan kabel positif ke bagian positif baterai. Teman-teman perhatikan pada bagian fluk tersebut, jika terjadi panas di area itu, fluknya akan meleleh. Oh yes. Langsung cus. Jika saya tekan begini, dia berdenyut. Oke teman-teman, jadi kerusakannya seperti yang sudah kita perkirakan tadi pada IC charger. Kita cabut IC chargernya.
IC chargernya sudah tercabut. Ini dia teman-teman, sudah tercabut. Nanti kita akan ukur kembali. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan menggunakan mata solder aja seperti ini. Jika teman-teman mempunyai mata solder yang lebih kecil, itu sangat bagus, sangat baik digunakan dalam proses pembersihan. Pembersihan seperti ini gunanya untuk menjaga agar supaya jangan sampai terjadi konslet pada bekas timah dari bekas pencabutan timah ya. Oke teman-teman, coba kita ukur lagi menggunakan multitester digital atau manual. Kita gunakan multitester manual. Kita ukur kembali dengan skala kali 1. Oke, seperti itu. Kita letakkan begitu saja. Sebenarnya ini jika menggunakan mikroskop lebih mudah, karena mikroskop kita berhubungan lagi lowbat. Kita gunakan seperti ini saja. Kita ukur kembali kapasitor yang sudah kita ukur sebelumnya. Lihat jarum. Ini pasti jalur negatif. Lalu kita ke sebelahnya, aman bro. Kita lihat lagi pada kapasitor yang telah kita ukur tadi. Di sini aman, pasti sebelah negatif. Kapasitor ini juga tadi kita ukur konslet dan di sini aman. Penyakitnya terobati. Oke teman-teman, 100% kerusakan dari handphone ini adalah konsletnya IC charger. Nah, IC chargernya sudah kita cabut. Di sini tidak ada lagi IC charger. Sudah kita cabut. Namun, satu tantangannya, kita akan menghidupkan handphone ini tanpa adanya IC charger. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Kita buka terlebih dahulu bagian skema Redmi 4A, karena handphone tersebut adalah jenis Redmi 4A. Ya teman-teman, kita cari terlebih dahulu letak IC charger. Letak IC charger adalah pada bagian ini. Kita perbesar. Ini adalah IC charger. Kita lihat terlebih dahulu kode pada skema untuk IC charger tersebut adalah tipe berapa? U5. Kita akan menghidupkan handphone ini tanpa IC charger, karena konsletnya IC charger tersebut yang menyebabkan kerusakan pada handphone tersebut sehingga mati total. Ya, U5 kita next, U5 kita dapatkan. Kita buka U5. Coba
U5, kita cari yang ini dia teman-teman. Ini adalah skema dari Redmi 4A yang menunjukkan bagian IC charger. Kita lihat cara kerja IC charger ini sudah pernah kita jelaskan ya, sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya bagaimana cara kinerja IC power ini, sehingga apabila IC charger ini bermasalah, IC power pun mati dan bahkan handphone bisa mati total. Mengapa seperti itu? Kita buka terlebih dahulu bagian window to window, new window, lalu kita lihat bagian konektor. Saya akan perjelaskan sedikit, saya terangkan sedikit. Konektor baterai yaitu J501. J501 kita copy seperti itu. Terlalu banyak saudara-saudara, langsung kita cari di sini saja ya. J501. 501. Kita lihat terlebih dahulu bagian ini, skema baterai. Mengapa kita mengadakan eksperimen handphone ini kita hidupkan tanpa IC charger, sementara setelah IC charger ini rusak, handphone tersebut mati total. Bagaimana cara kerjanya? Ini adalah penampakan dari konektor baterai. Yang kita cari di sini adalah VBAT. Oke teman-teman, VBAT seperti yang kita ketahui, VBAT adalah bagian positif, kutub positif pada baterai. Kita kopikan bagian VBAT ini ya, kita akan cari VBAT ini masuk ke bagian mana terlebih dahulu. Karena saat B+ baterai melewati konektor baterai ini akan mengeluarkan VBAT dengan melewati beberapa komponen. Yang kita langsung cari adalah bagian VBAT. VBAT pun akan menuju ke salah satu IC. Coba kita cari VBAT. Kita hapus, kita cari kolom pencarian VBAT. Oh, langsung ditunjukkan ke bagian ini. Setelah kita cari VBAT, langsung ditunjukkan ke bagian yang pertama adalah U5. Dia langsung menuju ke bagian IC charger. Tegangan VBAT tersebut masuk. Ini adalah tanda panah seperti ini. Di sini terdapat charger out. VBAT tersebut masuk ke sini melalui, kita perbesar, melewati, bukan melalui ya, melewati C26. Oke, C26 jika kita mencari pada bagian layout, kita akan menemukan bagian C6 itu sebelah mana gitu. Kita kopikan, kita lihat pada bagian layout. Ini kita langsung praktek ya teman-teman. Kita akan hidupkan handphone ini tanpa IC charger. Oke. Layout C6 letaknya di bagian ini. Ini IC charger C6 bagian ini. Oke, kita dapatkan. Jadi tegangan VBAT ini tembusnya ke sini. Yang kita cari selanjutnya adalah VPH PWR, karena sistem kerjanya adalah setelah tegangan VBAT ini masuk ke bagian C26, dia masuk ke bagian IC charger. Dari IC charger ini mengelola tegangan tersebut, dia masuk ke sini terlebih dahulu dan akan keluar lagi ke VPH PWR. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada video-video sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat video-video tersebut, silakan rolling ke bawah. Sistem kerja IC Qualcomm charger, silakan teman-teman cari. Yang menjadi pertanyaannya, apakah benar yang kita terangkan sebelumnya, tegangan VPH PWR bersama tegangan VBAT setelah melewati IC charger, tegangan tersebut sebenarnya nilainya sama, khususnya pada Qualcomm. Sekarang kita lihat tegangan VBAT tersebut masuk ke C26 lalu masuk ke bagian IC charger. Dari IC charger ini tegangan tersebut akan mengeluarkan tegangan lagi untuk menuju ke IC power yang disebut dengan VPH PWR. Sekarang kita lihat kembali ke skema sebelumnya.
bagian skematik, ya, dia masuk ke sini. Kita lihat, kita rolling, kita perkecil sedikit. Pasti teman-teman bisa lihat ya. Kita perkecil. Oke. Nah, tegangan Vbat tersebut masuk melalui E4 Vbat. Setelah sampai di IC ini, tegangan tersebut akan keluar lagi pada bagian switch 1 dan switch 2. Switch 1 mengeluarkan tegangan ke lilitan L12. Lalu di situ pun ada yang namanya kapasitor. Coba kita lihat. Kapasitor, ya, kapasitor C308. Karena kita tidak bisa menjumper dari bagian lilitan ini, kita ambil saja pada bagian salah satu pin kapasitor ini, kita jumper. Kita coba jumper pin ini ke bagian Vbat. Karena sebenarnya IC charger ini hanya menjadi perantara atau jembatan. Kita sudah seringkali membahas ini ya. IC charger ini hanya menjadi sebuah jembatan. Coba kita buktikan, kita akan praktek sekarang. Kita lihat VPH PWR sudah kita dapatkan, di mana VPH PWR ini adalah bagian output dari tegangan Vbat yang melalui IC charger. Tegangan VPH PWR inilah yang dibutuhkan oleh IC power hingga handphone tersebut bisa menyuplai tegangan ke komponen-komponen yang lain. Oke, kita lanjut. Kita lihat, kita akan mencari jika Vbat bisa langsung kita sambungkan ke bagian konektor baterai. Namun intinya kita cari terlebih dahulu salah satu konektor ini, salah satu kapasitor ini, yaitu C308. Oke. Sebenarnya jika ada komponen yang berada pada bagian ini lebih bagus lagi, lebih aman lagi. Namun ini jangan diterapkan untuk pemakaian handphone selamanya, karena di samping handphone ini walaupun hidup tidak akan bisa di charger, dan ini juga tidak aman. Ini hanya membuktikan, kita akan melakukan pembuktian bahwa handphone ini bisa hidup walaupun tanpa IC charger. Mengapa saya katakan tidak aman? Karena lilitan sebenarnya jika ada komponen di sini lebih aman lagi. Jadi tegangan tersebut kita jumper ke sini, dia melalui lilitan terlebih dahulu, lalu masuk ke IC power. Sekarang kita cari C308. Let's go. Oke, 308 sudah kita dapatkan. C308 adalah sebuah kapasitor yang kita ukur sebelumnya mengalami short. Teman-teman, lihat kan, pertama kali kita mengukur ini sudah mengalami short. Yang short tadi adalah 1, 2, 3. Kapasitor ini short semua. Ternyata masalahnya ada pada bagian IC charger. Nah, sekarang kita akan coba mencari kutub positif pada bagian C308 ini, lalu kita jumper ke bagian TP36. Karena TP36 ini tersambung pada bagian konektor baterai, yaitu konektor Vbat atau B+. Kita akan jumper ya. Setelah kita mencari pada bagian skema tadi, bagian VPH PWR melalui, kita perjelas lagi. Oke. Bagian VPH PWR melalui kapasitor ini. Jadi kita ukur dulu bagian kapasitor ini plusnya bagian pin yang sebelah mana. Untuk mencari pin seperti ini, kita cukup melakukan pengukuran dengan skala bip. Kita ukur. Karena salah satu kutub dari kapasitor ini pasti menuju ke bagian ground. Ingat, selain daripada bagian antena,
semua kapasitor dipasang secara paralel. Ingat-ingat pelajaran sebelumnya, kita ukur. Ya, seperti itu. Kita ukur lebih dekat. Ini menandakan negatif. Dan ini positif. Kita akan jumper ke bagian pin ini. Karena ini pasti akan tersambung ke. Kita letakkan di sini. Karena ini akan tersambung ke bagian vibat. Oh my god, mati lampu. Kita ukur begini. Ya, kutub positif. Yang penting tentukan dulu kutub positifnya. Oke. Sudah kita dapatkan kutub positifnya dan kutub positif pada bagian kapasitor. Kutub positif pada bagian kapasitor tersebut menandakan menuju pada bagian VPH/PWR jika kita lihat pada skema. Kebetulan kita kehabisan kabel jumper. Siapa yang ada kabel jumpernya? Tolong dong. Where kabel jumper. Kabel jumper. Minta dong. Wah, susah nih servis kabel jumper aja. Udah miskin banget. Kabel jumpernya habis, bro. Oh, ada di sini. Oke, kita gunakan ini saja. Ini sisa dari pengetesan jalur konslet. Wah, ini kalau mikroskopnya tidak lobet, wah ini mantap sekali. Kita sambungkan terlebih dahulu pada bagian kutub positif pada pin kapasitor yang menuju ke bagian VPH/PWR. Oke, sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita tinggal menyambungkan bagian ini ke test point ini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Sekalian kita sambung kabel, kita satukan. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan tidak meledak. Jika ini meledak, ini mempertaruhkan karir saya sebagai pembuat tutorial. Oke, tuh lihat dari sana. Ini gunanya kita sambungkan ke bagian power supply, bagian positif. Kita sambung lagi kabel untuk bagian negatif. Sambung kabel, kita letakkan pada bagian kaleng seperti ini saja. Oke bro, kita atur tegangan pada power supply yaitu sekitar 4, kebesaran. Oke, 4,5. Oke, kenapa on off nya? Oke, tidak masalah. Kita letakkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke mesin handphone. Kita akan pasangkan mesin handphone pada frame untuk melihat display nanti. Kita tes apakah bisa handphone ini hidup tanpa adanya IC charger. Karena IC charger tersebut merupakan salah satu protek atau jembatan jika IC charger rusak, otomatis IC power tidak akan menerima tegangan. Dan ini kita lakukan penjamperan.
Oke bro, kita menggunakan power supply saja agar supaya lebih aman jika ada masalah. Astaga. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan. Kita sambungkan negatif ke kutub negatif, lalu positif ke positif. Ketik. Kita lihat apakah handphone ini hidup. Hey bro, oh bro, hidup bro. Handphonenya berhasil hidup teman-teman. Itu yang kita jumper tadi. Jika teman-teman bisa lihat, ini ada kawat jumper dari VBAT ke VPH PWR. Handphonenya urip. Ternyata memang cara kerjanya seperti itu, ya. Jadi teman-teman harus bisa bereksperimen. Ini hanya bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa oh ya, handphone ini kita akan belikan IC charger, kita ongkosi IC chargernya 100% bisa jadi. Jangan sudah kita membeli IC ternyata handphonenya tidak bisa hidup. Jangan sudah kita mengganti IC kita sudah dipanaskan, handphonenya tidak mau hidup. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.